Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, kapanpun, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan hari ini saya Muhammad Arifin, tuan rumah dari channel Arifin Angipin, akan berbagi cara praktek langsung bagaimana menulis berita dengan cepat ya, bukan dengan baik dan benar. Sebelumnya siapkan dulu materi-materinya. Apa sih yang harus disiapkan? Ya tentu informasinya. Informasi yang akan kita sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan Festival TIK sebagai bahan untuk saya praktek di kesempatan kali ini. Saya sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama tentu acaranya apa. Kita harus ada real mengcapture, mendengarkan, menyimak langsung. Tapi karena sekarang saya sedang di rumah dan acara sudah berlangsung, kita bisa ambil dari rekaman video opening ceremony waktu itu yang ada sambutan. Nah, ini bisa jadi bahan berita, teman-teman. Ada rekaman digital bisa jadi bahan berita. Makanya ada juga teknik berita yang menulis ulang atau berdasarkan media digital lainnya, YouTube ya. Bisa kita jadikan bahan utama sebagai narasumber gitu ya, asal dikutip dari mana. Nah, saya sudah siapkan bahan pertama adalah video ini, video sambutan Ketua Umum Relawan TIK ya, yang akan kita kutip sebagai kalimat langsung dan tidak langsung, dan bahkan mungkin menjadi judul ya acara ini, kita nggak tahu, tapi saya akan secara acak lakukan ini. Sebelumnya kita siapkan dulu medianya. Ini website Relawan TIK Indonesia. Saya siapkan dulu page untuk kita menulis berita. Sambil nunggu, boleh kita ini sudah mulai ya, sudah mulai menampilkan page untuk menulis berita. Boleh sambil nunggu kita dengarkan baik-baik, simak baik-baik, lalu kita catat apa yang bisa kita ambil dari pernyataan ini. Betul ya. Terima kasih Pak Betri, tepuk tangan untuk Pak Betri. Bagi kami, apapun itu, tapi sediakan wadah, sediakan arena untuk kami terus menguji kompetensi kami. Nah, misalnya, belum ada judul nih ya. Kami, apapun itu, sediakan wadah, sediakan arena untuk meningkatkan kapasitas. Kita tulis saja dulu. Sediakan kesempatan, berikan kami kepercayaan untuk bisa menjadi pendamping. Nah, sediakan dan berikan apa asal tulis aja dulu, kesempatan bagi kami agar kami layak sebagai pendamping. Kalau nggak salah, nanti kita ulang ya, pendamping. Kita ulangi coba. Nah, itu memang pada 50 sekolah dan 10 desa. Bukan kepada dunia, kami akan tunjukkan kepada masyarakat pada 50 sekolah dan 10 desa. Betul ya. Terima kasih Pak Betri, tepuk tangan untuk Pak Betri. Kita ulangi ya, biar pasti. Bagi kami, apapun itu, tapi sediakan wadah, sediakan arena untuk kami terus menguji kompetensi kami. Sediakan kesempatan, berikan kami kepercayaan untuk bisa menjadi pendamping. Saya yakin relawan TIK untuk bisa menjadi pendamping. Saya yakin relawan TIK saya menjadi anggota relawan itu sudah seleksi alam yang sudah Nah, saya yakin sudah melalui, kita boleh edit sedikit ya, selama tidak merubah esensinya. Hasil seleksi alam direstui oleh Gusti Allah. Tidak gampang menjadi relawan TIK. Nah, nggak gampang menjadi relawan TIK. Gak gampang. Hanya cuman minat, waktunya 2 bulan.
hanya cuma minat, waktunya 2 bulan. Nanti kita kasih penjelasan alasannya cuma minat saja ya. Hanya cuma pingin jadi narsum, ntar juga hilang. Hanya cuma ingin jadi narsum, ntar juga hilang. Oke. Menjadi relawan TIK itu dari hati. Menyentuh banget ya. Jadi relawan TIK itu dari hati. Apa yang kita abdikan bukan berarti pengorbanan. Apa yang kita abdikan bukan berarti pengorbanan. Gak ada kata berkorban di kami, yang ada adalah pengabdian. Tidak ada kata berkorban bagi kami, yang ada adalah pengabdian. Tidak ada kata berkorban bagi kami, yang ada hanya pengabdian. Nanti kita perbaiki lagi. Kami akan tunjukkan kepada dunia, kami akan tunjukkan kepada masyarakat Bali. Bali bangkit. Kami akan tunjukkan pada dunia pada masyarakat Bali bangkit Di tangan relawan TIK Indonesia. Di tangan relawan TIK Indonesia. Kita dengarkan lagi apakah ada kalimat yang layak. Hari ini sampai dengan program akhir tahun kami juga sampaikan saat ini kami sudah buat sebuah deklarasi bedugul. Ini tentang desa. Deklarasi bedugul. Jadi desa. Ada pemberdayaan desa. Nah ini sepertinya cukup ya. Ini satu narsum. Kita coba narsum keduanya. Nanti kan kita kawinkan dengan data-data lain. Narsum keduanya saya sudah siapkan perwakilan dari Kominfo RI. Nah, biar ada berimbang. Menjadi relawan TIK itu dari hati. Apa yang kita abdikan bukan berarti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur hari ini adalah kali keberapa kita melakukan fasting. Oke, ini luar biasa. 1 dekade kita menyelenggarakan fasting. Semoga tetap bergulir. Kita mundur ke belakang. Diharapkan itu rangkaian acaranya cukup banyak, beberapa sampai dia menyatakan statement tentang relawan TIK, karena kebetulan ini kan untuk website relawan TIK, jadi harus framingnya yang bicara tentang relawan TIK. Jadi ini kalau kita bisa membuat informasi ini sendiri untuk organisasi kita, maka kita akan merdeka secara informasi. Rekan-rekan relawan TIK sekarang, tadi saya kembali lagi kepada yang di-highlight mengenai bagaimana relawan TIK berkontribusi kepada masyarakat. Kami memiliki program yang Bagaimana relawan TIK berkontribusi kepada masyarakat. Ya kan, kami memiliki program Pandu digital juga inline. Pandu digital juga inline. Oke. Dalam satu garis inline. Kita dengarkan lagi. Kita membuat teman-teman relawan TIK dan juga nanti Pandu digital itu memberikan pendampingan pada masyarakat. Sifatnya edukasi, literasi digital. Tapi yang ingin saya tekankan adalah teman-teman relawan TIK dan Pandu digital ini, Pandu digital itu sifatnya terbuka, siapa saja bisa bergabung, termasuk relawan TIK. Kita mendorong rekan-rekan juga memiliki kecakapan selain tadi ada yang sifatnya kompetensi ya, pengujian, tapi juga nanti mampu mengembangkan industrinya. Cakep nih. Kita juga mendorong rekan relawan TIK
dan pandu digital untuk bisa apa tadi ya, terkait industri ya, karena ini sesuatu yang berbeda ya. Surabaya. Nah, rekan-rekan relawan TIK sekarang, tadi saya kembali lagi kepada yang highlight mengenai bagaimana relawan TIK berkontribusi kepada masyarakat. Kami memiliki program yang Pandu Digital. Teman-teman relawan TIK dan juga nanti Pandu Digital itu memberikan pendampingan pada masyarakat. Sifatnya edukasi, literasi digital. Tapi yang ingin saya tekankan adalah teman-teman relawan TIK dan Pandu Digital. Ini Pandu Digital itu sifatnya terbuka, siapa saja bisa bergabung, termasuk relawan TIK. Kita mendorong rekan-rekan juga memiliki kecakapan selain tadi ada yang sifatnya kompetensi ya, pengujian, tapi juga nanti mampu mengembangkan industri. Nah, kecakapan dan kemampuan mengembangkan kecakapan dan kemampuan industri. Ya, usahanya atau kalau anak muda sekarang bilang startup. Oke. Industrinya, usahanya atau startup. Ya. Ya. Tujuannya kenapa? Kembali tadi, jangan semuanya disatukan dalam single basket secara kemampuan daerah. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan untuk mendorong kemandirian rekan-rekan semua. Nah, banyak potensi bisa kita kembangkan untuk mendorong rekan semua. Nah, oleh karena itu Kementerian Kominfo memiliki program yang sifatnya adalah program 1000 startup, jadi nanti bisa melakukan technopreneur. Salah satunya ya melalui program 1000 startup. Nanti tipe-tipe kita beresin. Gitu ya. Ini menjadi modal bahwa selain kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, namun kita juga memiliki kemampuan yang menghidupi. Ya, ini modal agar selain kita mengabdi juga bisa menghidupi. Poinnya itu ya. Kita sebagai individu. Kita sebagai individu. Jalankan roda ekonomi. Begitu kita mampu menjalankan roda ekonomi, maka masyarakat di sekitar kita ikut terbantu. Karena Oke. Itu kita mampu menjalankan roda ekonomi, maka masyarakat di sekitar kita ikut terbantu. Kurang lebih seperti itu nanti. mereka yang berkontribusi baik secara produk ataupun juga kreativitasnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur hari ini adalah kali keberapa kita melakukan festik. Oke, ini luar biasa. 1 dekade kita menyelenggarakan festik. Semoga tetap bergulir, terus membangun bangsa dan Ini luar biasa. 1 dekade dalam antik. Semoga terus bergulir, membangun bangsa. dan tidak lupa kita tetap menjaga kesehatan. Dan tidak lupa kita Oke, ini kan data induk teman-teman. Dua pernyataan statement yang
bisa jadi acuan bahwa ini layak sebagai informasi jurnalistik. Jadi ada kalimat langsung yang membicarakan, tinggal kita framing ya, kita kemas, kita capture mana yang layak kita jadikan judul. Nah, di sini kan bagi kami apapun disediakan, pasti tersediakan, berikan kesempatan bagi kami mendamping. Nah, ini saya ingin menguatkan branding relawan TIK-nya ya. Jadi sesuatu tentang relawan TIK yang saya kutip dari ketuanya harus kita kuatkan. Nggak gampang menjadi relawan TIK. Nah, ini menjadi relawan TIK itu dari hati. Nah, kita coba pisahkan ya. Jadi relawan TIK itu dari hati. Apa yang kita abdikan bukan berarti pengorbanan. Tidak ada kata pengorbanan bagi kami, yang ada hanya pengabdian. Oke? Sini saya kasih tanda titik, lalu kita jelaskan. Demikian ungkap Fajar Eri Dianto. Ini kan menyebutkan siapa yang mau ngomong, yang bicara ini siapa, gitu kan? Ketua relawan TIK Indonesia. Dalam sambutannya pada opening seremoni Festival TIK 2021 30 kita kasih koma 31 Agustus di Denpasar, Bali. Nah, ini kita pisahin, baru kita ambil lagi pernyataan berikutnya ya. Ini kan masih satu sumber nih, tak hanya itu ya. Ini prof aja ya. Fajar Eri menegaskan apapun itu, sediakan wadah, arena bagi kami untuk meningkatkan atau untuk menguji kapasitas dan berikan kesempatan bagi kami untuk menjadi pendamping. Sini kalimat tidak langsung. Sekarang kita kutip kalimat langsungnya ya. Saya yakin, yang belum ditulis ya, saya yakin relawan TIK sudah melalui seleksi alam. Tidak gampang jadi relawan TIK. Kalau hanya sekedar minat, waktunya kasih tanda red ya, bertahan sebagai anggota red hanya 2 bulan. Kalau hanya ingin jadi narsum, ntar juga hilang.
kita olah ya, datanya udah ada kan, data induknya ya. Kami akan tunjukkan kepada dunia, kami akan tunjukkan kepada dunia dan masyarakat Bali bangkit di tangan relawan. Saya kasih relawan TIK ya. Jelas Fajar Eri ya. Boleh jelas, boleh ungkap, boleh katanya, boleh lah apa aja sih, misalnya ungkap Fajar Eri. Nah, ini 3 aden ini sudah dapat nih ya. Nah, kita cari judul. Dari sini kita udah bisa nebak judulnya apa ya. Judul itu biasanya ngambil dari hal penting yang ingin disampaikan langsung. Nah, itu paling atas. Nah, menjadi relawan TIK itu dari hati, apa yang kita berikan bukan berarti tidak ada kata berpanggilan kami, yang ada hanya pengabdian. Jadi di sini saya ambil judul misalnya gini. Tidak ada, boleh ya, tidak ada pengorbanan ya, yang ada hanya pengabdian. Sini saya kasih relawan TIK. Ngerikan judulnya, relawan TIK, tidak ada pengorbanan, yang ada hanya pengabdian ya. Jadi dapat nih judulnya. Tapi judul ini adalah hasil dari pernyataan ketua umum ya, ada sumbernya. Jadi nggak opini pribadi, bukan opini pribadi. Kita sajikan data apa adanya. Ini lalu kita tambahkan narasumber kedua ya. Yang ini saya anggap selesai. Jadi ini bisa dihapus, hapus blok. Ting, ya kan? Nah, kita mulai dengan menegaskan bahwa pernyataan yang kedua ini bukan dari Fajar Eridanto, tapi dari orang lain. Oke? Sambil improv kita ya, karena praktek langsung. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo RI ya, Bonifasius, saya cek dulu, kita harus pastikan nama dan jabatannya. Sini saya cek ya, Bonifasius Wahyu Pujianto. Bonifasius Wahyu Pujianto ya, berharap agar relawan TIK juga bisa mengembangkan kecakapan serta kemampuan industrinya. Nah, ini kan industrinya, bukan sesuatu yang umum kalau kita angkat ini. Industrinya atau usahanya melalui startup misalnya. Karena di sini ada terlihat Pak Boni juga ingin memberitahu kepada relawan TIK atau Pandu Digital atau kepada semuanya bahwa Kominfo punya program namanya 1000 startup gitu kan, startup. Melalui startup banyak potensi yang bisa kita kembangkan untuk mendorong kemandirian.
ekonomi. Nah, karena ini maksudnya, jadi selama masih ada esensinya nggak apa-apa ya. Lalu kita kasih kalimat sini. Selain agar, nah sini poinnya kan ini, agar selain kita mengabdi, agar kita mengabdi juga bisa menghidupi kita sebagai individu. Poinnya kan ini ya, salah satunya melalui program 1000 start up. Oke. Oh, kita kopas saja. Ini start up. Kita ambil dari sini. Nah, begitu kita mampunya roda ekonomi, maka masyarakat sekitar kita ikut terbantu. Ini luar biasa. Ini luar biasa ya, 1 dekade relawan TIK. Semoga terus bergulir membangun bangsa, membangun bangsa, dan tidak lupa kita tetap menjaga kesehatan. Kata pria yang akrab disapa Pak Boni tersebut. Ya, karena mungkin bisa disisipkan hal lain, misalnya dia sebagai apa juga, misalnya Fajar Eri bisa juga dia sebagai CEO CEO kan dia rangkap jabatan ya, sebagai CEO Kiren, atau sebagai hobi mancing gitu kan, karena dia punya hobi mancing, atau dari asalnya kata pria yang berasal dari Aceh tersebut misalnya gitu. Jadi apa aja sih yang penting nggak monoton gitu ya. Nah, ini secara prinsipal ini sudah mewakili sebetulnya teman-teman. Secara prinsipal ini sudah mewakili salah satu persyaratan bahwa ini salah satu contoh tulisan yang layak. Nah, di sini kita bisa tambahkan informasi tambahan ya tentang kegiatan. Kalau di piramida terbalik itu kesini ini makin nggak penting gitu ya. Festival TIK 2021 sukses digelar secara hybrid pada 31 Agustus di Denpasar, Bali. Salah satu rangkaian utama dari ajang tahunan relawan TIK tersebut adalah program pemberdayaan pandu digital bersama relawan TIK yang sukses digelar secara serentak dengan melibatkan 50 sekolah dan diikuti oleh sedikitnya 4.000 peserta. Nah, ini informasi tambahan ya. Jadi untuk melengkapi informasi ini supaya lengkap. Nah, di sini kita bisa nambahin juga ya. Misalnya gini, Denpasar, seolah-olah kita tulisin dari Denpasar ya. Pasar relawan TIK, lalu Titi Mangsa. Sekarang tanggal berapa? Nah, ini sering banget jadi identitas. Kita blok, kita miringin. Cakep kan? Relawan TIK, tidak ada pengorbanan, yang ada hanya pengabdian. Nah, tapi di sini
narsum lainnya adalah mendorong agar relawan TK juga secara pribadi bisa berkarya berstartup gitu kan. Menjadi relawan TK itu dari hati. Apa yang kita abdikan bukan berarti pengorbanan. Tidak ada kata pengorbanan bagi kami, yang ada hanya pengabdian. Demikian ungkap Fajar Edidianto, Ketua Relawan TK Indonesia dalam sambutannya pada opening ceremony Festival TK 2021 31 Agustus di Denpasar, Bali. Oke, karena ini hanya kutip opening ceremony, maka ini kita hapus. Kalau 31 kan seluruh Aceh ya. Tak hanya itu, Fajar Edi menegaskan apapun itu, sediakan wadah, arena bagi kami untuk menguji kapasitas dan berikan kesempatan bagi kami untuk menjadi pendamping. Saya yakin relawan TK sudah melalui seleksi alam, tidak gampang menjadi relawan TK. Kalau hanya sekedar minat, waktunya bertahan sebagai anggota ya. Di sini saya jelaskan Red, hanya 2 bulan. Kalau hanya ingin jadi narsum, ntar juga hilang. Kami akan tunjukkan kepada dunia dan masyarakat Bali bangkit dengan relawan TK. Ungkap Fajar Edidianto. Ya, ini cukup ya. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pemberdayaan Informatika KVRI Bonifasius Wahyu Pujianto berharap agar relawan TK juga mengembangkan keusahaan serta kemampuan industrinya atau usahanya melalui startup. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan untuk mendorong kemandirian ekonomi. Agar selain kita mengabdi, juga bisa menghidupi kita sebagai individu melalui program studi startup. Begitu kita mampunya roda ekonomi, maka masyarakat sekitar kita ikut terbantu. Ini luar biasa. Satu dekade relawan TK semoga terus bergulir membangun bangsa dan tidak lupa kita tetap jaga kesehatan. Kata pria yang akan disapa Pak Boni tersebut. Festival TK terus digelar secara hybrid pada 31 Agustus. Salah satu rangkaian utama dari acara tahunan TK tersebut adalah program pemberdayaan. Nah, ini cukup banget nih, udah memenuhi syarat. Kapan yang sudah disebutkan, di mana yang sudah disebutkan, pernyataan narsum sudah disebutkan, bahkan 2 narsum. Oke. Sekarang kita masukin foto. Kita masukin foto, gambar, unggah. Saya sudah siapkan juga foto. Jadi teman-teman, foto ini penting, harus ya, harus tervisualisasikan. Kayaknya cocoknya foto Pak Boni dulu nih, karena nanti ini akan kita jadikan foto thumbnailnya ya. Kita hapus blok. Ini kita Pak Boni aja yang kita capture di sini. Oke. Gambar, unggah. Oke, kita pasang foto Pak Boni karena kebetulan ini kita pasang di kalimatnya di sini. Bonifasius Wahyu Pujianto, Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo RI saat memberikan sambutan pada pembukaan Festival TIK 2021. Jadi ini menyebutkan nama, gelar, dan keterangan dia lagi ngapain ya, jadi tidak ambigu. Selanjutnya udah hampir jadi ya, kita SEO-nya nih ada SEO dari pluginnya ya. Kita kasih kategorinya ya, kategori apa ini ya, nanti teman-teman bisa bikin sendirilah di website masing-masing. Poinnya adalah cara menulis ini seperti ini ya, saya langsung real praktek Festik. Nah, ini ada Festik, tagnya Festik. Oke, nah di sini kan gambar thumbnail nih, kita unggah yang ada ketua umumnya karena capture pertama paling atas beliau. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kita membranding, mengcapture, memframing lembaga kita, organisasi kita sendiri supaya media ini memihak banget gitu kan. Fajar Edidianto, Ketua Relawan TIK. Kita copy saja ini biar cepat. Oke, udah. Kita simpan.
Oke, nah ini ya sudah memenuhi syarat kapan, di mana, judul, kutipan, kalimat langsung dan langsung, bagaimana kerja acara itu dan informasi tambahan sudah dimuat. Jadi ini sudah layak. Sekarang kita terbitkan. Klik. Ini SEO-nya masih belum ya karena tadi kita bagaimana menulis berita dengan cepat ya. Bukan dengan benar, baik dan benar. Karena ada variabel lain lagi kalau kita harus meningkatkan SEO ya. Misalnya ada tambahan link dan sebagainya. Tapi ini sudah layak. Nanti kita cek bagaimana tampilan ini di websitenya. Oke, sambil nunggu. Sudah ya, tampilkan post, kita klik. Tampilan post. Nah, muncul kan beritanya. Relawan tidak ada pengorbanan, yang ada hanya pengabdian. Nah, ini. Nah, kalau standar nulis berita di website hanya seperti ini butuhnya. Jadi cepat ya, cepat, tapi ada sesuatu yang ingin kita sampaikan terkait organisasi kita sendiri. Ini tips dan trik menulis berita dengan cepat, dengan bahan seadanya, dan benar-benar bisa membranding lembaga kita, organisasi kita sendiri. Oke, terima kasih, itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh ya di komentar. Kalau yang belum subscribe dulu, oke, biar saya semangat bikin video-video begininya ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.